Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 9 November berjudul Pelindung Kekal. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Ayat intinya diambil dari Nahum 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pemberontakan iblis hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi alam semesta pada abad-abad mendatang. Suatu kesaksian abadi mengenai sifat dan akibat-akibat mengerikan dari dosa. Hasil pemerintah iblis, pengaruhnya pada manusia dan malaikat-malaikat akan menunjukkan apa yang menjadi akibat dari mengesampingkan kekuasaan ilahi. Pemberontakan itu akan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah dan hukumnya akan membungkus dan melindungi kesejahteraan semua makhluk yang telah dijadikannya. Jadi, sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini haruslah menjadi pelindung kekal bagi seluruh makhluk suci untuk mencegah mereka dari tipuan untuk mengadakan pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari berbuat dosa dan menderita hukumannya. Hingga pada akhir pertentangan itu di surga, perebut kekuasaan besar itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Pada waktu diumumkan bahwa ia bersama simpatisannya harus dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggal yang penuh kebahagiaan itu, kemudian pemimpin pemberontak itu dengan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Allah. Ia mengulangi tuntutannya bahwa malaikat-malaikat tidak perlu dikendalikan dan harus dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri, yang senantiasa menuntun mereka dengan benar. Ia mencela undang-undang atau hukum-hukum ilahi sebagai yang membatasi kebebasan mereka, yang menyatakan bahwa adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum Allah, agar dengan dibebaskannya mereka dari pembatasan ini, bala tentara surga boleh lebih ditinggikan, lebih mulia dalam keberadaannya. Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu seluruhnya kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Dengan demikian, ketidaksetiaan mereka yang penuh pembangkangan dan keras kepala itu berusaha menumbangkan pemerintahan Allah dengan sia-sia, namun dengan menghujat mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas. Sehingga pada akhirnya, kepala pemberontak dan simpatisannya diusir dari sorga. Kita bisa lihat dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, roh yang sama yang telah menyebabkan pemberontakan di sorga masih mengilhami pemberontakan di dunia ini. Iblis meneruskan caranya memperdaya manusia sebagaimana yang dilakukannya kepada malaikat-malaikat. Rohnya sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anak yang tidak mau menurut. Seperti dia, mereka berusaha melanggar batasan-batasan hukum Allah dan menjanjikan kepada manusia itu kebebasan melalui pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati nurani, maka iblis menuntun manusia
untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Alfa dan Omega Jilid 8, halaman 522 dan 523. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mendapatkan pelajaran yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan tentang perlindungan yang kekal yang Engkau berikan bagi kami umat-umat-Mu, sehingga kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyanggupkan kami untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami untuk senantiasa waspada akan segala godaan iblis yang masih melaksanakan pemberontakan itu di dunia ini saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.